Cerita dimulai di kediaman pasangan Harley dan Shirlene yang sedang asik berbincang-bincang. Tiba-tiba putra mereka yang bernama Hurley datang membawa komik ayahnya dan bertanya tentang isinya. Harley menjelaskan bahwa komik tersebut mengisahkan dua bersaudara pegulat profesional, yaitu Manson bersaudara yang dijuluki sebagai pembantai zombie. Konon katanya mereka telah mengalahkan pasangan juara gulat hingga pingsan dan memerlukan pertolongan medis. Salah satu Manson yang bernama Skull mengatakan bahwa tidak akan ada lagi orang yang menjadi juara selama mereka berada di ring. Kemudian saudaranya yaitu Stone menambahkan bahwa mereka akan meneror New Mexico dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya kecuali Tuhan. Harley pun melanjutkan ceritanya. Setelah kejadian itu, Manson bersaudara memang merajai 5 kejuaraan gulat. Namun sayangnya popularitas mereka akhirnya turun dan kehilangan pamor. Mereka bahkan harus menjalani kehidupan yang sulit di pertandingan kelas bawah. Tapi beberapa tahun kemudian, keduanya kembali mendaftar untuk berlaga. Sementara itu, di ruang ganti, ada seorang promotor yang bernama Vic menemui Manson bersaudara. Vic meminta mereka untuk menyuguhkan pertandingan yang seru dan menghibur. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pegulat yang bernama Rick yang mengolok Skull karena sudah kalah melawan pelatihnya yang sudah tua yang bernama Carson. Mendengar itu, Stone tersulut emosi, tetapi Skull mencegahnya. Rick terus saja menghina mereka hingga rekan Rick yang bernama Jackie menegurnya agar bersikap profesional di luar ring karena tugas mereka adalah menghibur penonton saja. Setelah mereka pergi, seorang pegulat lain bernama Tam mengatakan bahwa semua murid Carson memang begitu kelakuannya dan dunia gulat telah dipenuhi oleh orang-orang seperti mereka. Tidak lama kemudian, Manson bersaudara memasuki arena pertandingan untuk menghadapi Rick dan Jackie. Pertandingan itu berlangsung sengit sampai Rick akhirnya berhasil mengunci Skull. Skull meminta Rick untuk melonggarkan kunciannya sedikit saja, namun Rick menolaknya. Dan karena sudah merasa muak dengan sikap Rick, Skull pun langsung menghajar Rick hingga tak sadarkan diri. Dan akibat kejadian tersebut, kedua tim itu pun langsung didiskualifikasi oleh juri. Para penonton tentu merasa kecewa dan meminta mereka untuk melakukan pertandingan ulang. Dan karena desakan penonton, sang juri akhirnya setuju untuk mengadakan pertandingan ulang di malam Halloween. Vic dan Jackie terlihat girang karena mereka akan mendapat lebih banyak uang. Namun, Skull yang menyadari jika Vic hanya memanfaatkan mereka, kemudian memutuskan menolak mengikuti pertandingan itu. Di sisi lain, ada Chorizo yang seorang petugas kebersihan yang bermimpi menjadi pegulat. Ia sedang bertransaksi dengan Big Wang untuk mendapatkan produk yang katanya bisa membuat orang terjaga selama 1 minggu. Di saat bersamaan, terlihat seorang pegulat yang bernama Dutch yang sedang menyuntikkan dirinya dengan produk yang juga ia peroleh dari Big Wang. Big Wang kemudian menemui Jackie untuk menawarkan barangnya. Namun karena takut ketahuan, Jackie kemudian mengajak Big Wang ke ruangan kosong untuk bertransaksi. Tapi saat Jackie baru saja menerima barang itu, tiba-tiba Big Wang terlihat kesakitan dan muntah-muntah. Ia bahkan memukul Jackie tanpa alasan. Beberapa saat kemudian, Big Wang tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menyerang Jackie. Esoknya Stone pergi ke toko perlengkapan Halloween untuk membeli kostum. Namun si penjual justru mengatakan jika dia sudah menunggunya, seolah dia tahu masa depan. Si penjual itu kemudian menunjukkan sebuah kotak berisi topeng. Katanya topeng itu memiliki kekuatan magis dan membawa keberuntungan bagi pemakainya. Dan bahkan ia memberikan topeng itu secara gratis kepada Stone. Stone yang memang membutuhkan kostum untuk pertandingan Halloween dan ia memang tidak punya uang, tentu saja ia menerima topeng itu dengan senang. Beberapa saat kemudian di dalam kamar mereka, Skull kemudian mencoba topeng pemberian si penjual. Namun desainnya yang konyol semakin membuatnya yakin untuk tidak ikut bertanding. Tapi kekasih Skull yang bernama Lucy berhasil membujuknya. Sehingga Skull akhirnya setuju untuk mengikuti pertandingan Halloween. Sambil menunggu giliran tampil di acara pertandingan Halloween, Stone dan Tam bermain kartu sambil ditemani Eddie yang merupakan pasangan Tam. Namun anehnya Stone selalu menang dalam setiap permainan tersebut sehingga membuat Tam mulai curiga. Ia pun bergantian mengocok kartu, tapi ternyata ia tetap kalah. Dan karena kesal, Tam kemudian meninggalkan mereka.
Setelah Tam pergi, Stone kembali mencoba mengambil 2 kartu dan hasilnya ia memang kembali mendapatkan kartu bagus. Tapi ketika ia melepaskan topengnya, kartu yang ia dapat mendadak berubah menjadi jelek. Stone pun mulai merasa ada yang aneh dengan topengnya, sehingga ia kemudian menunjukkannya pada Skull. Namun Skull menganggap bahwa semua itu hanya kebetulan semata. Tidak lama kemudian, Vic datang memberi kabar bahwa Jackie tidak bisa dihubungi dan tidak dapat bertanding, sehingga posisi Jackie akan digantikan oleh Dutch. Sementara Rick yang kakinya telah dipatahkan Skull, kemudian akan digantikan oleh Carson. Mereka berdua tentu saja terkejut karena mana mungkin sang juara WWE mau melawan mereka lagi. Tapi Eddie meyakinkan mereka bahwa Carson memang bersedia melakukan pertandingan tersebut. Sementara itu, Chorizo yang sedang mengantarkan penonton tiba-tiba merasa perutnya sakit dan muntah-muntah. Tidak lama kemudian, ia berubah menjadi zombie dan langsung menyerang dan menghabisi mereka. Di saat yang sama, Carson menemui Stone dan yang lainnya di ruang ganti. Tidak berselang lama, Vic kemudian datang lagi dan mengabarkan bahwa Dutch tiba-tiba jatuh sakit. Dan parahnya, Vic menyampaikan berita tentang badai yang akan datang dan himbauan untuk mencari perlindungan, sehingga pertandingan itu akan dibatalkan dan tempat itu harus ditutup sementara. Mereka kemudian berniat untuk melihat kondisi Dutch. Namun mereka berpapasan dengan pegulat lain yang bernama Hammer di lorong. Terlihat telinga Hammer yang berdarah dan ia kemudian mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh Dutch yang menggigitnya. Tapi ia menganggap luka itu tidak parah dan tidak terlalu memikirkannya. Mereka kemudian melanjutkan menemui Dutch. Di dalam sebuah ruangan, Dutch terlihat tertunduk lemas dan berkata bahwa ia sangat haus. Ia mengaku telah minum banyak air dan menggunakan obat dari Big Wang. Namun beberapa saat kemudian ia tampak normal kembali dan berbicara seperti biasa. Vic kemudian menerima telepon dan mengajak mereka semua keluar ruangan. Vic kemudian mengumumkan jika tempat ini telah ditutup. Bahkan seluruh kota sudah di lockdown karena badai yang semakin besar dan tidak ada yang boleh masuk atau keluar dari sini. Carson yang tidak percaya dengan semua berita itu kemudian mencoba keluar. Dan benar saja, badai di luar langsung mendorongnya masuk kembali. Sementara itu, Vic kemudian berniat mengambilkan air minum untuk Dutch. Tapi tiba-tiba terdengar suara raungan dari ruangan Dutch. Mereka pun mengintip dari luar dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Dutch sedang memakan kepala Vic. Menyadari keberadaan mereka, Dutch yang telah menjadi zombie itu pun mencoba mendobrak pintunya. Pada saat itu muncul seorang pria bernama Butch. Dan ketika pintunya berhasil didobrak, Butch langsung terkena serangan jantung dan terjatuh. Terlihat zombie Dutch yang menggeram dengan wajah mengerikan dan langsung menerjang Stone. Mereka pun dengan sedih memindahkan jasad Vic dan Butch ke dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, Lucy, Tam, dan Eddie tiba di sana dan sangat terkejut melihat keadaan yang sudah kacau. Setelah menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi, Lucy kemudian mengajak mereka melihat kondisi Hammer yang tiba-tiba tumbang. Sementara Tam dan Eddie diminta untuk menjaga tempat itu dan menghubungi polisi. Di dekat Hammer ada seorang dokter yang bernama Dudembru yang sedang memeriksa Hammer dan mengatakan bahwa telinganya telah terinfeksi. Kekasih Hammer yang bernama Mina mengatakan bahwa Hammer bergumam dan mengatakan bahwa ia sangat haus. Skull teringat bahwa Dutch juga menunjukkan gejala yang sama sebelum menjadi zombie, sementara telinga Hammer sebelumnya telah digigit oleh Dutch. Tiba-tiba Hammer berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Mina. Di saat yang sama, orang-orang yang telah terinfeksi di dalam ruangan tersebut juga berubah menjadi zombie, sehingga terjadi kekacauan di tempat tersebut. Tidak lama kemudian, Mina pun berubah menjadi zombie dan menyerang Stone, sehingga ia terpaksa membunuhnya. Di saat yang sama, Eddie yang panik kemudian mencoba mencari inhaler di lokernya. Namun di sana ternyata ada Chorizo yang sudah berubah menjadi zombie. Eddie kemudian mengambil sayap bajunya dan menggunakannya untuk mengelabui Chorizo hingga menabrak loker. Tidak berselang lama, terlihat rekan-rekan mereka yang dikejar para zombie datang menyelamatkan diri. Namun Carson langsung menutup pintunya, membuat Tam terpaksa berjuang sendirian di luar. Dan karena kewalahan dikeroyok 2 zombie pegulat, Tam akhirnya tumbang. Sementara itu di dalam, ternyata ada seekor zombie yang berhasil masuk.
Dan karena zombie itu sangat kuat, Carson kemudian menghabisinya dengan menggunakan senjata. Setelah dirasa aman, mereka kemudian mencoba keluar dan di sana mereka menemukan jasad Tam. Dr. Dudembru kemudian mengatakan teorinya, yaitu jika para zombie itu terinfeksi dari obat bikwang dan bisa menular, maka siapapun yang terluka akibat kontak fisik dengan mereka juga bisa terinfeksi. Lucy kemudian mengatakan bahwa ia sempat dicakar zombie di dalam ruangan. Dan mendengar itu, Carson langsung menembak Lucy. Skull tentu saja marah karena kekasihnya telah dibunuh, dan ia langsung mengenakan topeng pemberian Stone dan mengajak Carson berduel. Namun Carson menolaknya dan memilih untuk menembak Skull. Tapi anehnya peluru itu justru mengenai Eddie. Tiba-tiba ada seekor zombie yang datang, dan anehnya zombie itu justru mengabaikan mereka dan langsung mengejar Carson. Dr. Dudembru mengatakan jika penyebaran virus ini sangat cepat seperti sekarang, maka dunia bisa mengalami pandemi. Mendengar itu, Stone memutuskan untuk mengunci semua pintu keluar dan menghabisi semua zombie di dalam gedung agar virusnya tidak menyebar keluar. Sesampainya di arena pertandingan, mereka mendapati tempat itu kosong. Tapi tiba-tiba para zombie muncul dari belakang mereka. Dan karena panik, mereka pun terpaksa berlindung di dalam kandang pertandingan. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan seorang wasit yang mabuk bernama Moon dari bawah ring. Melihat itu, Skull kemudian mendapatkan ide. Ia akan membiarkan para zombie masuk ke dalam kandang, sementara Dr. Dudembru dan Moon diminta bersembunyi di bawah ring. Setelah itu, Skull dan Stone akan membuka pintunya, dan ketika para zombie sudah masuk, Dr. Dudembru dan Moon harus segera keluar dan mengunci pintunya dari luar. Dan setelah semua zombinya terjebak, mereka berdua akan keluar dengan naik ke atas ring. Stone sebenarnya tidak setuju dengan rencana itu, namun karena tidak ada pilihan lain lagi, ia pun terpaksa menyetujui ide gila tersebut dan langsung melakukannya. Tapi nahasnya ada kejadian yang tidak terduga. Akibat topeng ajaib yang dikenakan Skull, semua zombie justru mengabaikan mereka dan langsung mengincar Dr. Dudembru dan Moon. Dan setelah tidak ada mangsa lagi, barulah para zombie menyerang Skull dan Stone, sehingga mereka terpaksa melawan semua zombie tersebut. Setelah berhasil mengalahkan beberapa zombie, mereka memutuskan keluar dan mengunci arena. Namun di luar arena ternyata masih ada satu zombie pegulat yang berbadan kekar. Zombie tersebut langsung menyerang Stone. Tapi Skull tidak mau membantunya dan justru menggunakan zombie tersebut sebagai latihan dan mengarahkan Stone untuk mengalahkannya. Beberapa saat kemudian, Skull berniat mengambil ponselnya, sementara Stone yang kakinya cedera memutuskan untuk menunggu. Setelah Skull pergi, tiba-tiba muncul Carson di hadapannya dengan wajah tersenyum dan tanpa luka sedikit pun. Ia mulai menghina Manson bersaudara dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya sampai kapanpun. Namun, Stone mengatakan bahwa jika ia serius menghadapi Carson, pastinya dia akan bisa mengalahkannya. Bahkan Skull dalam keadaan mabuk pun akan dengan mudah mengalahkannya. Carson kembali membalas dengan mengatakan bahwa ia akan bisa mengalahkan Skull dalam waktu 5 detik saja. Namun ia tidak sadar bahwa Skull mendengar perkataannya barusan dari belakang. Dan karena masih marah atas kematian Lucy yang telah dibunuh oleh Carson, Skull langsung menghajar Carson hingga tidak berdaya. Dan karena merasa bahwa mereka sudah membunuh semua zombie di dalam gedung itu, mereka pun dengan tenang hendak pergi dari tempat itu. Namun saat pintunya dibuka, ternyata virus itu telah menginfeksi orang-orang di luar dan merubahnya menjadi zombie. Dan melihat itu, mereka berdua segera memakai topeng ajaibnya dan melompat ke tengah kerumunan para zombie. Cerita dimulai di sebuah sekolah dan para siswanya sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti biasa. Tampak seorang siswi yang bernama Kurumi sedang giat berlatih lari cepat. Namun karena pandangannya terpaku pada Katsuragi yang merupakan kakak kelas yang dikaguminya, ia pun kemudian tersandung dan terjatuh. Seorang guru yang bernama Megumi kemudian merawat luka Kurumi. Megumi menyadari bahwa Kurumi menaruh hati pada Katsuragi karena mereka terlihat mengenakan gelang yang sama. Tanpa disadari percakapan mereka didengar oleh Yuki, seorang siswi yang berpura-pura sakit agar bisa membaca manga di ruang UKS. Yuki memang sedikit tertinggal dalam pelajaran, sehingga Megumi mengizinkannya untuk sering menghabiskan waktu di ruang UKS. Dalam perjalanan pulang, Kurumi dikejutkan oleh Katsuragi, yang kemudian membuatnya terkejut dan kembali terjatuh. Dalam suasana canggung, Katsuragi menawarkan diri untuk mengantarnya pulang.
Keesokan harinya, Kurumi bertemu Megumi dengan wajah berseri-seri. Ia bercerita tentang perjalanannya bersama Katsuragi kemarin, namun ada sedikit keraguan di hatinya. Tanpa sepengetahuan mereka, Yuki kembali mendengarkan percakapan tersebut. Dengan polosnya, Yuki ikut nimbrung dan menyarankan agar Kurumi mengungkapkan perasaannya pada Katsuragi. Obrolan mereka terhenti ketika Yuri datang meminta Megumi untuk melihat tanaman sayuran mereka di atap sekolah. Ketika hendak pulang, Katsuragi tampak berlari memanggil Kurumi, sementara di kejauhan terlihat siswa lain berlarian ke arah berbeda. Tiba-tiba, adegan berpindah ke Kurumi yang terbangun di sebuah ruangan di sekolah. Dengan panik, ia mengenakan seragam dan meraih sekop dan kemudian bergegas keluar. Di saat yang sama, dari sebuah ruangan, Yuki tersenyum mengamati teman-temannya di bawah. Di sana, Yuri sedang sibuk menyiapkan makanan untuk mereka. Setelah selesai, Yuki memanggil Megumi untuk makan bersama. Ternyata Megumi telah mempersatukan mereka bertiga dalam sebuah ekstrakurikuler unik yang bernama kehidupan sekolah. Setelah makan, mereka melanjutkan kegiatan dengan berkebun di atap sekolah. Yuki dengan riang menyatakan bahwa sekolah mereka luar biasa karena semua fasilitasnya dapat digunakan sebebasnya. Kurumi menambahkan bahwa kebebasan tersebut merupakan salah satu keuntungan menjadi anggota ekskul kehidupan sekolah. Tapi Yuri mengingatkan bahwa ada aturan yang harus dipatuhi. Ketika turun, Yuki dengan antusias menyapa teman-teman sekelasnya dan bercerita tentang kegiatan ekskul di atap. Namun, Kurumi dan Yuri hanya bisa menatapnya dengan pilu karena Yuki sebenarnya sedang berhalusinasi. Karena pada kenyataannya, sekolah mereka sebenarnya telah hancur dan dipenuhi zombie yang mengerikan. Keesokan harinya, Yuri dan Kurumi berencana menuju kantin sekolah untuk mencari sisa persediaan makanan, meskipun rasa takut masih menghantui mereka. Sementara Yuki masih terlarut dalam dunianya sendiri, mereka berdua memutuskan untuk memulai misi tersebut. Saat mengintip dari balik barikade, Yuri dikejutkan oleh kemunculan zombie secara tiba-tiba. Kurumi segera memperingatkannya untuk tetap tenang dan tidak bersuara, karena dia khawatir zombie-zombie yang mereka kurung di dalam kelas akan mendobrak pintu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi zombie. Dengan cerdik mereka menggunakan bola tenis untuk mengalihkan perhatian para zombie dan akhirnya berhasil lolos. Di sebuah lorong, langkah mereka terhenti oleh sesosok zombie yang menghalangi jalan. Beruntungnya, ketika zombie tersebut berbalik, kedua gadis itu langsung berjongkok dan bersembunyi. Namun, ternyata ada zombie lain yang berdiri tepat di hadapan mereka, sehingga Kurumi terpaksa harus melawannya. Tapi, suara pertarungan tersebut menarik perhatian zombie sebelumnya, yang kemudian berbalik dan menyerang Yuri yang ketakutan. Setelah berhasil mengalahkan zombie yang menyerang, Kurumi segera menyelamatkan Yuri dan mengajaknya bergegas pergi menuju kantin. Kondisi kantin cukup berantakan, namun mereka berhasil menemukan beberapa persediaan makanan. Tidak lama kemudian, Kurumi mendengar suara dari sebuah ruangan. Ia pun mencoba menyelidikinya. Tiba-tiba ia diserang oleh seseorang, tapi untungnya Kurumi berhasil melumpuhkan penyerang tersebut. Mereka kemudian membawa orang itu ke tempat persembunyian mereka. Setelah dipastikan tidak terinfeksi, gadis yang bernama Miki tersebut diizinkan untuk bergabung bersama mereka. Setelah perkenalan singkat, mereka kemudian mengajak Miki untuk makan bersama. Saat itu Megumi mengingatkan mereka untuk selalu bekerja sama agar dapat bertahan hidup. Namun Miki tampak bingung melihat perilaku teman-teman barunya itu. Ketika Yuki mengajak Miki berkeliling untuk menunjukkan tempat-tempat aman di sekolah, Miki kembali merasa heran dengan sikap Yuki yang memperlakukan para zombie seperti manusia normal. Ia bahkan melihat Yuki berbicara sendiri, seolah-olah ada orang lain di hadapannya. Di sisi lain, Yuri merasa khawatir dengan kondisi kejiwaan Yuki yang mungkin dapat membahayakan dirinya sendiri. Namun Megumi meyakinkan bahwa ia akan selalu membantu mengawasi Yuki. Mereka menjelaskan kepada Miki bahwa Yuki tidak dapat menerima kenyataan yang terjadi, sehingga ia menciptakan dunia khayalan di mana semuanya masih normal. Oleh karena itu, mereka meminta Miki untuk berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa di depan Yuki. Tapi Miki memiliki pemikiran berbeda dan memutuskan untuk pergi. Saat ia sedang mengumpulkan barang-barang, Kurumi kemudian memergokinya. Kurumi mencoba membujuk Miki dengan mengatakan bahwa ia pernah memiliki pemikiran yang sama. Namun dengan tidak adanya sinyal HP, siaran TV, dan bahkan listrik di kota, menunjukkan betapa berbahayanya pergi tanpa informasi yang cukup tentang kondisi di luar sana. Tapi, Miki masih bersikeras dan mencoba mengajak mereka untuk ikut pergi bersamanya. Namun Kurumi menolak karena kondisi kejiwaan Yuki yang belum siap menghadapi kenyataan. Miki kemudian mengatakan untuk meninggalkan Yuki karena dianggap sebagai beban. Mendengar hal itu, Kurumi mengajak Miki untuk bertemu Yuri. Namun, tanpa mereka sadari, Yuki ternyata mendengar perdebatan tersebut dari luar ruangan.
Melihat Yuki bersedih, Megumi mengajaknya pergi menjauh dari tempat itu. Sementara di dalam, Miki tetap bersikeras untuk pergi karena merasa mampu bertahan hidup sendiri dan mereka tidak tahu kesulitan apa yang pernah dialaminya. Sebagai ketua tim, Yuri berusaha membujuknya untuk tinggal dengan menceritakan bahwa saat kekacauan terjadi, ia dan beberapa anggota ekskul lainnya sedang berada di atap bersama Megumi. Mendengar cerita Yuri, Kurumi kembali teringat dengan kejadian yang menimpanya. Saat Katsuragi berteriak memintanya untuk berlari, keadaan di sekitar mereka memang sudah kacau. Ketika Katsuragi menjelaskan bahwa mereka akan berubah menjadi zombie jika tergigit, tiba-tiba ada sesosok zombie yang bangkit dari tanah, memaksa mereka untuk segera naik ke atas gedung. Dalam perjalanan, Kurumi berusaha menyelamatkan temannya yang terluka. Tapi nahasnya, temannya itu sudah berubah menjadi zombie dan akhirnya berhasil menginfeksi Katsuragi. Kembali ke ingatan Yuri, saat ia memperhatikan kota yang dipenuhi asap dan helikopter yang berterbangan, tiba-tiba Yuki yang juga berada di atap kemudian berteriak histeris ketakutan. Tidak lama kemudian, Kurumi dan Katsuragi berhasil mencapai atap. Namun ada seorang teman mereka yang tiba-tiba berubah menjadi zombie, membuat para siswa yang berada di atap menjadi panik dan berhamburan turun. Tapi sayangnya, mereka terjebak dan terkepung oleh para zombie di tangga. Melihat kejadian itu, Megumi dan Yuri segera menutup pintu menuju atap. Namun zombie yang tadi mengejar mereka berusaha menyerang Yuri dari belakang, dan untungnya Megumi berhasil menghalaunya. Di saat yang sama, Katsuragi pun akhirnya berubah menjadi zombie, membuat Kurumi terpaksa untuk melawan dan menjatuhkannya. Dan sejak saat itu, Yuri, Kurumi, dan Yuki berusaha bertahan hidup di sekolah. Namun kejadian yang begitu cepat dan mengerikan kemudian membuat Yuki mengalami depresi berat. Untuk menghibur dan memberi semangat, Megumi membentuk ekskul kehidupan sekolah, tempat mereka bisa bekerja sama untuk bertahan hidup di sekolah hingga tim penyelamat datang. Tapi sayangnya, penjelasan panjang lebar tersebut masih tidak bisa mengubah pendirian Miki untuk pergi. Keesokan paginya, tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat keras, sehingga Yuri dan Kurumi bergegas mencari sumber suara tersebut. Namun, suara musik itu telah menarik perhatian para zombie dan mengarahkan mereka ke gedung sekolah. Dan ternyata Miki memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Tapi Yuki dengan polosnya memanggil Miki untuk kembali. Sementara itu, Yuri dan Kurumi berhasil mematikan musik di ruang siaran, dan hal itu membuat para zombie mulai bergerak ke arah Miki dan Yuki. Melihat kedua temannya dalam bahaya, Kurumi memutuskan untuk turun dan menyelamatkan mereka. Miki kemudian mengajak Yuki berlindung di atap sebuah mobil. Pada saat itu, ia kembali teringat akan temannya yang tewas akibat serangan zombie. Tidak lama kemudian, Kurumi datang untuk memancing para zombie dan meminta mereka berdua segera kembali ke gedung. Yuri mendapat ide untuk menyalakan kembali musik untuk mengalihkan perhatian para zombie. Sambil berlari, Miki yang sebelumnya menganggap Yuki sudah gila, tiba-tiba ia sendiri merasakan ilusi yang sama dengan Yuki. Dan akhirnya mereka berhasil kembali ke gedung dengan selamat. Setelah kejadian itu, Yuki menemui Miki dan bercerita bahwa ia menyadari Yuri dan Kurumi sering berdebat tentang masalah mereka. Karena itu, Yuki selalu berusaha untuk tetap ceria agar teman-temannya merasa tenang. Dan dengan ketulusannya, Yuki berhasil membujuk Miki untuk bergabung bersama mereka. Keesokan harinya, Kurumi mengajak Miki untuk melihat ruangan yang dipenuhi zombie yang menghalangi jalan menuju gudang makanan. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah berani mencobanya karena tidak ada teman yang bisa membantunya. Namun setelah melihat kemampuan bertarung Miki di lapangan, Kurumi kemudian berniat meminta bantuannya. Beberapa saat kemudian, kedua gadis itu pun segera menjalankan misi mereka. Mereka keluar dan menghabisi semua zombie yang ada di hadapan mereka satu persatu. Saat sedang bertarung, Miki kemudian melihat temannya yang telah menjadi zombie. Ia pun terpaku dan tidak tega untuk menghabisinya. Dan untungnya, Kurumi langsung menghabisi zombie tersebut. Setelah berhasil menyingkirkan semua zombie, Kurumi mengajak teman-temannya memasuki gudang yang penuh dengan makanan dan obat-obatan. Ketika mereka sedang mengumpulkan persediaan, tiba-tiba sesosok zombie muncul dari balik lemari dan mengejutkan Yuri. Nahasnya, Kurumi yang hendak menolong justru teringat kembali pada Katsuragi, sehingga ia menjadi terpaku. Tapi untungnya Yuri berhasil mengalahkan zombie tersebut. Beberapa saat kemudian di atap sekolah, Kurumi kembali teringat kenangan manis bersama Katsuragi yang pernah menyatakan perasaannya. Penyesalan terdalam Kurumi adalah tidak sempat mengungkapkan perasaannya kepada Katsuragi juga. Menyadari Yuri memperhatikannya, Kurumi berusaha untuk tetap tegar. Namun Yuri mengatakan bahwa tidak perlu malu untuk menunjukkan sisi lemahnya. Dan mendengar perkataannya, tangis Kurumi yang selama ini ia tahan pun akhirnya pecah.
Hari-hari berikutnya diisi dengan kegiatan menata persediaan makanan yang telah dikumpulkan, memperkuat barikade, dan menjalani rutinitas sehari-hari hingga tiba musim gugur. Dalam sebuah momen, Yuri seolah-olah berbicara dengan Megumi dan melaporkan bahwa kondisi kejiwaan Yuki semakin membaik. Miki juga semakin dekat dengan mereka. Sementara Kurumi tetap ceria meskipun terkadang masih teringat akan Katsuragi. Yuri juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Megumi berpesan bahwa mereka dapat saling melengkapi dan selama mereka terus bekerja sama, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam harinya, saat mereka sedang mempersiapkan acara festival sekolah, Yuki melihat ke arah jendela dan mengatakan bahwa kota tampak terang benderang. Menyadari Yuki sedang berhalusinasi, mereka dengan berat hati ikut melihat ke arah jendela. Namun tiba-tiba mereka semua membayangkan masa depan, di mana mereka telah berkuliah dan bertemu kembali dengan Megumi. Mereka berjanji untuk tetap berteman selamanya. Tidak jelas apakah ini juga bagian dari halusinasi atau kenyataan, karena di kejauhan, kota memang terlihat terang. Keesokan harinya setelah semua persiapan selesai, mereka memberikan kejutan kepada Megumi dengan mengadakan festival sekolah. Di tempat lain, terlihat sesosok zombie yang memegang dan memperhatikan sebuah korek api. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi alarm kebakaran yang membuat para zombie kembali aktif dan bergerak menuju tempat mereka. Mereka pun segera bergegas untuk memeriksa keadaan. Di lantai bawah, api tiba-tiba muncul dan berhasil menembus barikade, menyebabkan zombie-zombie lainnya merangsek masuk dan memisahkan Yuri dan Miki dari teman-temannya. Dalam situasi genting tersebut, Miki mengajak Yuri untuk segera pergi, sementara Kurumi berusaha menahan para zombie sambil meminta Yuki untuk menyelamatkan diri. Tapi bayangan Katsuragi kembali muncul di pikiran Kurumi, membuatnya tidak mampu melawan para zombie. Sehingga Kurumi kemudian memutuskan untuk pergi mencari Yuki saja. Sementara itu, Miki dan Yuri yang kewalahan menahan pintu karena banyaknya zombie yang mencoba masuk, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Namun sayangnya di depan mereka juga telah dipenuhi oleh para zombie. Dan bahkan zombie-zombie yang mereka kurung di dalam kelas pun akhirnya berhasil keluar. Meskipun begitu, Miki tidak menyerah. Ia segera menarik Yuri untuk menerobos kerumunan zombie dan menyelamatkan diri. Dalam upaya melarikan diri, langkah Kurumi terhenti oleh kerumunan zombie yang menghalangi jalannya. Setelah berpikir sejenak, Kurumi memutuskan untuk naik ke lantai atas. Ketika zombie-zombie hampir meraihnya, Kurumi berhasil membuka pintu. Tapi, sayangnya, tenaganya tidak cukup untuk menahan pintu tersebut, sehingga zombie-zombie berhasil keluar. Dalam situasi genting itu, Kurumi memutuskan untuk terus naik ke atas demi menyelamatkan diri. Di saat yang bersamaan, dengan susah payah Miki dan Yuri berhasil masuk ke ruang ekskul dan membarikadenya. Namun di kondisi seperti itu, kemudian membuat Yuri merasa putus asa dan merasa bahwa semuanya telah berakhir. Ia meminta Miki untuk meninggalkannya selagi masih ada kesempatan, namun Miki dengan tegas menolaknya. Sementara itu, Yuki yang sebelumnya bersama Megumi tiba-tiba terlihat sendirian. Asap yang memenuhi gedung semakin membuatnya lemah, dan di saat yang sama, sesosok zombie muncul di hadapannya. Kembali ke Miki dan Yuri, jumlah zombie yang semakin banyak akhirnya berhasil merobohkan pintu yang mereka barikade dan para zombie mulai mendekati mereka. Di atap, dalam keputusasaan, tiba-tiba Katsuragi muncul di samping Kurumi dan mengatakan bahwa ia menyukai Kurumi karena mentalnya yang kuat, pantang menyerah, dan tidak pernah mengeluh. Katsuragi memintanya untuk tetap bertahan hidup dan kemudian memberikan gelangnya. Perkataan Katsuragi itu kemudian membangkitkan kembali semangat Kurumi. Ia pun langsung berlari dan menghajar semua zombie yang menghalangi jalannya. Namun saat melewati sebuah ruangan, semangat Kurumi kembali runtuh ketika melihat senjata milik Miki tergeletak di lantai. Tidak lama kemudian, Kurumi mendengar suara Miki dan Yuri, dan ia pun bergegas menuju ke tempat mereka untuk membantunya. Tapi nahasnya, zombie yang menyerangnya akhirnya berhasil menggigit tangannya, dan beruntungnya gigitan tersebut hanya mengenai gelang yang dipakainya. Menyadari Yuki tidak bersama mereka, Kurumi mengajak mereka untuk mencari Yuki, karena ia yakin Yuki masih selamat, apalagi Megumi bersamanya. Dan mendengar nama Megumi, ekspresi wajah Yuri dan Miki tampak berubah. Di tempat lain, terlihat Yuki yang masih hidup, karena zombie yang menyerangnya terlebih dahulu mati terbakar api. Tidak lama kemudian, ia melihat Megumi yang memanggilnya ke sebuah ruangan. Namun di sana, ia hanya menemukan telinga boneka milik Megumi. Pada saat itu, ia pun akhirnya teringat bahwa Megumi sudah tergigit zombie ketika berusaha menyelamatkannya. Lalu di ujung ruangan, ia melihat Megumi yang sudah menjadi zombie yang perlahan berbalik dan menatapnya. Sementara itu, ketiga temannya yang sedang mencari Yuki tiba-tiba mendengar suaranya dari ruangan Megumi. Kurumi kemudian teringat kembali saat Megumi terinfeksi.
Megumi meminta mereka untuk pergi dan berpesan agar Yuki tidak menyerah. Megumi juga meminta Yuri untuk membimbing teman-temannya dan menyuruh Kurumi untuk selalu melindungi Yuki. Sesampainya di ruangan tersebut, mereka melihat Yuki dan Megumi yang sedang berdiri berhadapan. Namun Megumi yang telah menjadi zombie tidak menyerang Yuki, karena ternyata sebelum sepenuhnya berubah menjadi zombie, Megumi telah mengikat dirinya sendiri. Dan karena tidak ingin gurunya tersiksa lebih lama, Kurumi pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Megumi. Hal ini menjelaskan bahwa Megumi yang kita lihat selama ini hanyalah bagian dari halusinasi mereka. Beberapa waktu kemudian, Yuki mengatakan bahwa ia senang bisa kembali ke ruangan itu. Melihat ruangan yang berantakan, ia mencoba membersihkannya sambil berkata bahwa Megumi akan marah jika melihat ruangannya seperti itu. Melihat tingkah laku Yuki, Yuri dengan sedih memeluknya. Dan dengan berlinang air mata, Yuki mengungkapkan bahwa selama ini ia sebenarnya menyadari semua yang telah terjadi. Ia meminta maaf karena telah merepotkan mereka. Namun, ia juga mengatakan bahwa berkat mereka, ia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Merasa bahwa mereka tidak mungkin lagi tinggal di sekolah tersebut, Kurumi mengusulkan untuk mengadakan acara kelulusan. Dengan berusaha tetap ceria, Yuki mengajak mereka untuk segera melaksanakannya. Seperti sebelumnya, Yuri berbicara sendiri seolah-olah Megumi masih ada di sana dan memintanya untuk menyaksikan acara kelulusan mereka. Tidak lama kemudian, acara kelulusan pun dilaksanakan. Mereka bergantian memberikan sertifikat kelulusan kepada masing-masing anggota. Beberapa saat kemudian, dengan mengendarai mobil Mini Cooper milik Megumi, mereka kemudian melanjutkan petualangan mereka menuju sebuah universitas. Cerita dimulai di suatu lokasi di Myanmar. Kira-kira setahun silam, ada seorang jurnalis yang bernama Katia yang berupaya meloloskan diri dari kelompok ekstremis yang telah menahannya selama 3 bulan. Tidak lama kemudian, muncul seorang penjahat yang hendak memaksanya main kuda, namun Katia yang sudah berhasil membebaskan diri, kemudian langsung membunuhnya. 1 tahun kemudian, di berbagai negara tampak sejumlah orang yang membawa tabung kecil berisi cairan hijau, lalu memecahkan tabung tersebut. Dan bersamaan dengan itu, orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba mulai berjatuhan. Sementara itu, Katia yang telah kembali bekerja masih diharuskan menjalani terapi karena trauma yang dialaminya. Katia bahkan menolak bantuan seorang asisten produksi bernama Sally yang berniat mendampinginya. Tidak lama kemudian, kekasih Katia yang bernama Alex datang menemuinya. Di sana Alex berusaha menenangkan Katia dengan mengatakan bahwa apapun yang telah dilalui Katia, dia akan tetap menerimanya apa adanya. Alex bahkan memberikan sebuah kalung dan berencana memberikan cincin jika kelak Katia siap menjadi istrinya. Di tempat berbeda, seorang pria bernama Profesor Greg tampak berusaha melarikan diri dari kejaran 2 agen bersenjata yang bernama Proteus dan Astrov. Sesampainya di depan sebuah kantor berita, Greg melihat orang-orang berhamburan. Sementara tidak jauh dari sana, ada beberapa orang yang telah berubah menjadi zombie. Begitu masuk, dengan panik Greg menemui resepsionis bernama Andrea dan memaksa untuk bertemu Katia meskipun dia belum membuat janji. Melihat hal itu, muncul seorang petugas keamanan bernama Mark yang berniat mengusir Greg. Tapi di saat yang sama, Proteus dan Astrov yang tiba di sana kemudian langsung mengancam Greg agar segera menyerahkan sebuah flash disk. Mendengar itu, Greg kembali meminta Andrea untuk memanggil Katia turun, sehingga Andrea yang ketakutan terpaksa menghubungi Sally untuk memanggil Katia. Bersamaan dengan itu, Alex dan saudaranya yaitu Chris mendatangi kantor rekan mereka. Dan karena tidak ada jawaban, Chris memutuskan untuk langsung masuk. Tak lama kemudian, Alex mendengar suara keributan, sehingga ia berusaha mencari sumber suara tersebut. Lalu di sebuah ruangan, Alex bertemu dengan salah satu rekannya. Namun sayangnya, rekannya tersebut telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Melihat Alex dalam bahaya, Chris pun segera menghabisi zombie tersebut. Di saat yang sama, di berbagai negara terlihat serangan zombie yang terjadi secara serentak. Kembali di kantor berita, setelah Katia turun, Greg segera memberikan sebuah amplop kepada Katia. Melihat suasana tegang tersebut, Katia meminta Sally untuk kembali ke lantai atas. Namun ketika pintu lift hendak tertutup, Katia dengan cepat melemparkan amplop tadi kepada Sally. Sementara itu di luar gedung, para polisi berusaha menyelamatkan warga dari serangan zombie. Akan tetapi, karena jumlah zombie yang begitu banyak, para polisi tersebut justru menjadi korban. Tidak lama kemudian, 2 orang polisi yang berhasil menyelamatkan diri dan memutuskan berlindung ke dalam kantor. Namun mereka dibuat bingung dengan aksi penyanderaan yang mereka saksikan di sana. Sesaat kemudian, sambil menunjukkan perban di lengannya, Greg mengatakan bahwa dirinya telah terinfeksi dan tiba-tiba dia mengakhiri hidupnya sendiri.
Proteus pun segera memaksa Katia memberitahu kemana Sally membawa amplop berisi flash disk tersebut. Tapi untungnya, Katia berhasil lolos setelah menyemprot mata Proteus. Bersamaan dengan itu, para zombie di luar berhasil menerobos masuk, sehingga mereka semua langsung melarikan diri melalui tangga darurat. Sementara itu, melihat Alex yang sangat terkejut dengan kejadian yang baru saja mereka alami, Chris mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka hanya melakukan pembelaan diri. Namun, ketika mengintip dari jendela, Chris sangat terkejut melihat para zombie yang sedang menyerang seseorang. Melihat itu, Alex yang merasa khawatir dengan keselamatan Katia, kemudian mencoba menghubunginya menggunakan walkie-talkie karena tidak ada sinyal HP di sana. Namun, ia masih tetap tidak bisa menghubunginya, sehingga Alex memohon agar Chris mau membantunya menjemput Katia. Awalnya Chris menolak, tapi karena ada satu zombie yang berhasil memecahkan kaca, akhirnya Chris pun setuju untuk pergi dari tempat itu. Kembali di kantor berita, setelah berhasil naik ke lantai atas, Astrov segera menahan pintu dengan sebuah kapak. Melihat para karyawan di sana kebingungan, Mark meminta mereka untuk segera mencari tempat berlindung. Nahasnya ada seorang karyawan yang tidak percaya dengan perkataannya, dan dia pun membuka pintunya sehingga para zombie langsung menyerangnya. Dan karena liftnya telah diblokir, Mark kemudian mencoba menghubungi seorang petugas kebersihan bernama Jill agar membawakan kuncinya. Tapi Jill yang sedang asik main TTS kemudian meminta Mark menunggu selama 10 menit, sehingga kelompok mereka terpaksa berusaha menahan pintu dari serangan para zombie selama itu juga. Beberapa menit kemudian, lift pun akhirnya terbuka. Proteus yang kesal dengan tindakan Jill kemudian mendorongnya keluar, sementara mereka segera masuk ke dalam lift dan meninggalkan Jill sendirian. Para zombie yang berada di balik pintu pun kemudian berhamburan keluar dan langsung menyerang dan memakan Jill. Di ruangan berbeda, terlihat Sally yang sedang memperlihatkan isi flash disk milik Greg. Di dalamnya terdapat sebuah video yang memperlihatkan Greg yang menjelaskan bahwa mereka telah menemukan sebuah virus yang terkubur di bawah lapisan tanah beku di Siberia dan telah bertahan hidup selama 30.000 tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya terhadap tikus, virus itu akan mematikan seluruh organ inangnya dalam waktu 1-24 jam. Namun virus itu akan menjadi agresif dan terus bergerak meskipun telah mati. Dan penelitian ini kemudian diketahui oleh pihak militer yang kemudian mendanai penelitian tersebut dengan syarat Greg diminta untuk menghidupkan kembali tentara yang sudah meninggal agar bisa terus berperang. Ternyata virus ini dapat menular melalui cairan tubuh dan bahkan melalui bekas cakaran. Sampai suatu hari, ada sekelompok teroris yang mencuri beberapa virus yang akhirnya menginfeksi 40 negara. Orang-orang yang menonton video itu awalnya tidak mempercayainya. Akan tetapi, ketika melihat para zombie yang telah memenuhi gedung, mereka pun akhirnya mulai percaya dengan isi video tersebut. Dan karena itu, Katia kemudian berencana untuk menyiarkan isi video tersebut kepada masyarakat untuk memperingatkan orang-orang tentang serangan virus tersebut. Sementara itu, ketika Alex dan Chris menuju ke kantor berita, tiba-tiba ada sekelompok zombie yang muncul, sehingga mereka pun segera melarikan diri dan berlindung di sebuah toko. Tapi di dalamnya ternyata ada si pemilik toko yang memegang senjata dan ingin mengusir mereka. Namun Chris berhasil merebut senjata tersebut. Melihat para zombie yang berusaha masuk, akhirnya mereka pun bekerja sama untuk membarikade pintunya. Beberapa saat kemudian, Alex dan Chris mulai berdebat karena Chris menolak untuk membantunya menjemput Katia karena sepertinya hal itu sangat sulit dilakukan dengan berjalan kaki. Si pemilik toko kemudian mengatakan bahwa ia memiliki sebuah mobil yang bisa mereka pakai. Dan ketika para zombie akhirnya berhasil masuk, mereka pun segera bergegas melarikan diri menggunakan mobil tersebut. Namun, nahasnya, sebelum berjalan cukup jauh, si pemilik toko ternyata telah terinfeksi dan kemudian berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang mereka, yang kemudian membuat mobil yang mereka tumpangi akhirnya terguling. Dan karena kejadian barusan, Alex dan Chris terpaksa melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Sementara itu, Katia mulai melakukan siaran tentang serangan zombie yang terjadi di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa pelaku di balik penyerangan virus ini masih belum diketahui. Namun, Katia meminta kepada semua orang agar tetap berusaha untuk bertahan hidup. Tapi tiba-tiba, listrik di tempat itu padam, sehingga membuat mereka semua panik. Melihat itu, Katia meminta mereka untuk menunggu, sementara dia akan menyalakan listrik darurat yang ada di atap agar mereka bisa turun menggunakan lift. Di saat yang sama, Alex akhirnya berhasil menghubungi Katia melalui walkie-talkie. Alex mengatakan bahwa dia akan segera menjemputnya. Namun, Katia yang mengetahui bahwa mereka telah terkepung zombie, kemudian justru meminta Alex untuk tidak datang ke sana.
Dan tiba-tiba walkie-talkie itu direbut dan dibuang oleh Chris yang masih menolak menjemput Katia. Alex yang marah kemudian langsung memukul adiknya dan memberitahu bahwa Katia sedang hamil dan dia pun pergi meninggalkan Chris. Beberapa saat kemudian, Katia yang sedang menyusuri gedung untuk menyalakan listrik, namun tiba-tiba muncul beberapa zombie, sehingga ia pun terpaksa melarikan diri. Sementara itu, para zombie akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam studio dan mulai menyerang orang-orang di sana. Dan setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya mereka berhasil mengalahkan para zombie tersebut. Di dalam lift, Andrea yang sempat terkena darah Greg akhirnya berubah menjadi zombie dan mulai menyerang, sehingga dia terpaksa dibunuh Proteus. Sedangkan Katia yang berhasil mencapai atap segera menyalakan listriknya. Namun nahasnya, para zombie juga sampai ke sana, sehingga Katia harus bertarung mati-matian melawan zombie-zombie tersebut. Sementara itu di studio, setelah listrik menyala, Lou meminta siapapun yang tergigit atau tercakar untuk mengaku. Mendengar itu, Peter yang memiliki noda darah di bajunya tidak mau mengakui bahwa dia telah tergigit. Dan sebelum Peter selesai memberi penjelasan, tiba-tiba seorang penyiar yang bernama Lea langsung membunuhnya. Sedangkan di dalam lift, Mark yang telah tergigit oleh Andrea akhirnya juga berubah menjadi zombie dan langsung dihabisi oleh mereka, dan mereka pun bergegas keluar dari lift. Beberapa saat kemudian, Proteus yang menganggap jika orang-orang yang bersamanya hanya menghambat misinya, dia pun kemudian berusaha untuk mengusir mereka. Tapi tiba-tiba muncul zombie yang masuk dan menyerang mereka, sehingga Proteus dan Astrov memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Sementara itu, Katia yang telah kembali ke studio melihat rekan-rekannya putus asa, lalu mencoba mengajak mereka keluar. Tetapi, Sally yang tergigit menolak ajakan Katia dan memilih untuk tinggal. Mau tidak mau, mereka meninggalkan Sally sendirian. Namun, baru saja pintu dibuka, mereka harus berhadapan dengan beberapa zombie yang sudah menunggu. Karena tidak sanggup menghabisi zombie-zombie tersebut, terpaksa Lou membawa Katia yang pingsan kembali ke dalam studio. Di luar, Alex yang hampir putus asa karena melihat para zombie telah mengepung kantor berita, namun semangatnya kembali bangkit ketika mengetahui Chris akhirnya mau membantunya. Chris kemudian mencoba mengalihkan perhatian para zombie dengan melemparkan sebuah botol. Dan setelah zombie-zombie itu menjauh, mereka berdua langsung menyelinap masuk. Chris juga sempat mengambil sebuah senjata dari mobil polisi. Namun ketika mereka berhasil memasuki gedung, ternyata mereka justru terkepung, sehingga mereka terpaksa berlindung di sebuah ruangan. Chris yang sudah putus asa kemudian berniat mengakhiri hidupnya, namun Alex berusaha menenangkannya. Lalu dengan memanfaatkan peralatan yang ada di ruangan itu, mereka pun memutuskan untuk mencoba melawan zombie-zombie tersebut. Dan setelah berhasil melumpuhkan para zombie yang ada di depan pintu, mereka melanjutkan mencari Katia. Di saat bersamaan, Proteus dan Astrov juga harus menghabisi beberapa zombie yang ada di depan pintu studio. Tapi ketika Proteus hendak masuk, Astrov mengatakan bahwa dia merasa berada di pihak yang salah. Dan tiba-tiba ada satu zombie yang menggigit Astrov, sehingga tanpa ragu Proteus langsung membunuh Astrov. Dan parahnya, meskipun dia melihat kedatangan Alex dan Chris, Proteus tetap masuk ke dalam studio dan mengunci pintunya. Chris yang mencoba menahan pintu dari serangan para zombie, kemudian memberikan sebuah cincin kepada Alex dan memintanya untuk segera menyelamatkan Katia. Sementara itu di dalam studio, Katia yang sudah menyiarkan isi dari flash disk tersebut, kemudian menyerahkan flash disk tersebut kepada Proteus. Namun tidak lama kemudian, Alex masuk dan langsung menyerang Proteus yang sedang mengancam Katia, tapi dengan mudah Proteus bisa mengalahkannya. Melihat itu, Katia langsung mengambil sebuah pisau dari saku Alex dan akhirnya berhasil membunuh Proteus. Sementara itu, Chris yang sudah tidak kuat menahan pintu, akhirnya menyerah dan membiarkan dirinya dimakan oleh zombie-zombie tersebut. Setelah Alex siuman, Lou mengatakan bahwa dia tahu sebuah jalan keluar dari gedung itu. Melihat Sally yang masih berada di sana, Alex kemudian mencoba mengajaknya. Namun ternyata Sally sudah berubah menjadi zombie dan berhasil mencakar lengan Alex. Para zombie akhirnya berhasil memasuki studio dan Lou segera mengajak mereka untuk memasuki sebuah ruangan. Rupanya di ruangan itu terdapat sebuah lift kecil menuju ke basement yang memiliki satu jalan keluar. Setelah berhasil membuka lift tersebut, mereka meminta Katia masuk terlebih dahulu. Begitu Katia berhasil turun dan mengirimkan lift kembali ke atas, Lou meminta Alex untuk turun, sementara dia menahan pintu liftnya. Tapi ternyata Lou tidak berniat untuk pergi. Dia membuat sebuah rekaman untuk anaknya, dan tidak lama kemudian, para zombie berhasil masuk dan menghabisi Lou. Mendengar teriakan Lou, Alex dan Katia memutuskan untuk segera pergi meninggalkannya. Ketika sampai di luar, terlihat kondisi kota yang telah hancur dan sangat sepi.
Lalu Katia akhirnya melihat luka cakaran di tangan Alex dan dia pun terlihat begitu sedih. Namun Alex mengatakan bahwa ia sangat mencintainya dan berniat untuk melamar Katia. Katia pun tambah sedih karena ia harus menghabisi kekasihnya dengan kondisi seperti itu. Namun para zombies yang mendengar suara tembakan barusan langsung berhamburan ke arah Katia. Awalnya Katia berniat untuk mengakhiri hidupnya, tapi karena pelurunya sudah habis, Katia terpaksa melarikan diri dari tempat tersebut. Cerita dimulai dengan seorang pria cupu yang sedang melamar cewek yang cantik jelita. Tapi, sayangnya, lamaran tersebut ditolak karena penampilannya yang kurang menarik. Tiba-tiba muncullah Bro Khalid, seorang pengusaha sukses dengan produk kecantikannya. Ia menyemprotkan produk tersebut ke wajah si pria, dan dalam sekejap si pria cupu itu berubah menjadi sangat tampan. Hal yang sama terjadi pada beberapa orang di sekitar mereka. Dan ternyata, semua itu adalah iklan produk milik Bro Khalid. Sementara itu di tempat lain, ada 3 anak muda, yaitu Nipis, Kamarul, dan Ana. Kamarul dan Ana merupakan sepasang kekasih, sedangkan Nipis adalah saudara kembar Ana yang selalu bertengkar dengannya. Mereka bertiga datang ke tempat tersebut untuk merayakan malam tahun baru bersama 2 teman lainnya, yaitu Alif dan Sofia yang juga sepasang kekasih. Di tengah obrolan santai, Nipis mengetahui bahwa Kamarul yang bercita-cita menjadi artis memiliki suara yang pas-pasan. Nipis pun mengoloknya, dia mengatakan bahwa Kamarul lebih cocok menjadi penjual tahu bulat daripada seorang penyanyi. Kamarul yang merasa tersinggung langsung mengejar Nipis, hingga akhirnya mereka berhenti di depan seekor anjing. Melihat anjing tersebut, Alif langsung menghampirinya karena gemoy. Namun tanpa diduga, si anjing itu malah menggigit Alif. Kamarul pun meminta Sofia untuk mengantarkan kekasihnya ke klinik. Akan tetapi, Sofia menolaknya karena jijik melihat luka. Melihat hal itu, Ana menawarkan diri untuk mengantar Alif karena dia juga ingin pergi ke ATM sekalian. Tapi di dalam mobil, Alif kemudian menanyakan apakah Ana bahagia bersama Kamarul. Dan di situ Alif kemudian mencoba merayu pacar sahabatnya itu. Sementara itu, Sofia, Nipis, dan Kamarul merayakan tahun baru bersama. Dan terlihat anjing yang tadi menggigit Alif sedang memakan sesuatu. Keesokan paginya, Ana memperhatikan murid-muridnya yang sedang makan es krim dengan tatapan aneh. Di tempat lain, Alif yang wajahnya mulai memucat tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat. Sedangkan Nipis masih terlelap di rumahnya. Di sekolah, ada seorang guru BK bernama Nyonya Ko yang sedang memarahi murid-muridnya. Di dalam kelas, setelah 2 murid yang bernama Afik dan Amir menyerahkan buku, Ana yang tampak pucat tiba-tiba mimisan. Di tempat lain, Sofia bertemu dengan rekannya yang bernama Nora yang menyarankan Sofia untuk menawarkan produk Bro Khalid kepada Alif yang tergigit anjing. Sementara itu, kondisi Alif semakin memburuk. Ia tiba-tiba muntah darah, tetapi berusaha menyembunyikannya dari bosnya yang bernama Datuk Faruk. Pada saat yang sama, Kamarul yang telah mendaftar audisi menyanyi, kemudian dipersilakan masuk oleh panitia. Di sekolah, Nyonya Ko memergoki Afik tertidur di kelas. Ia pun menggebrak meja hingga membuat seisi kelas terkejut. Bersamaan dengan itu, Ana tiba-tiba muntah darah, sama seperti yang dialami Alif. Beberapa saat kemudian, Nipis akhirnya terbangun dari tidurnya. Saat sedang asik berolahraga, tiba-tiba pintu rumah dibuka oleh seorang pria bernama Boroy yang ternyata juga tinggal di rumah tersebut. Boroy bercerita bahwa ia baru saja dipukuli karena kalah bermain biliar melawan seorang preman dan tidak bisa membayar. Karena takut dikejar sampai ke rumah, Boroy mengajak Nipis untuk menemaninya keluar, tetapi Nipis menolak dan langsung pergi bekerja. Setibanya di tempat kerja, Nipis yang terlambat 1 jam ternyata sudah ditunggu oleh atasannya. Nipis beralasan bahwa jalanan sedang macet. Tentu saja jawaban itu membuat atasannya semakin marah, apalagi Nipis hanya menggunakan sepeda motor dan tidak mungkin terjebak macet. Akhirnya ia memerintahkan Nipis untuk segera mengantarkan pesanan pizza kepada pelanggan atau dipecat. Di sekolah, terlihat Ana yang sangat rakus menyantap makanannya. Ia bahkan melahap makanan milik temannya tanpa izin. Hal yang sama juga terjadi pada Alif yang sedang menunggu pesanan kue milik Datuk Faruk. Ia tampak sangat lapar melihat kue-kue di toko tersebut dan hampir saja memakan kue pesanan bosnya hingga akhirnya dia tersadar dan segera menjemput Datuk Faruk. Di sekolah, Afik dan Amir kembali menghadap Nyonya Ho karena tidak mengerjakan PR. Tanpa mereka sadari, di sudut ruangan, Ana muntah darah hingga pingsan. Namun beberapa saat kemudian, Ana bangkit menjadi zombie dan perlahan berjalan ke arah Nyonya Ho dan kemudian menyerangnya. Nyonya Ho yang terinfeksi pun langsung berubah menjadi zombie. Melihat itu, Afik dan Amir segera melarikan diri.
Tidak lama kemudian, hampir seluruh penghuni sekolah telah berubah menjadi zombie dan menyerang seorang pedagang es krim di sana. Sopir bus sekolah yang didesak untuk segera berangkat oleh seorang siswi awalnya menolak. Namun, setelah ada seekor zombie yang menyerang dan berhasil dikeluarkan olehnya, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun sayangnya, tanpa mereka sadari, zombie itu berhasil menyelinap kembali ke dalam bus. Di tempat lain, Datuk Farouk dan rekan-rekannya masih menunggu kedatangan Alif. Dan akhirnya Alif yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tapi nahasnya Alif yang telah menjadi zombie langsung menyerang Datuk Farouk. Datuk Farouk pun seketika itu juga berubah menjadi zombie. Dan melihat kejadian itu, kedua rekan Datuk Farouk segera pergi melarikan diri. Pada saat yang sama, Nipis tiba di alamat tujuan pengantaran pizza. Namun, tanpa sadar, Nipis menyerahkan pizza tersebut kepada seekor zombie yang disangkanya adalah orang yang sedang mengecat pagar sambil memegang uang. Di tempat lain, Bro Khalid terlihat sedang memberikan pelatihan dan motivasi kepada para anggotanya, termasuk Nora dan Sofia. Tidak lama kemudian, sekelompok zombie masuk ke ruangan tersebut dan menyerang mereka. Melihat ada yang tidak beres, Nora dan Sofia memutuskan untuk pergi, sementara Bro Khalid dan yang lainnya terjebak di dalam ruangan. Sementara itu, Nipis yang merasa lapar memutuskan untuk makan di sebuah angkringan. Tanpa menyadari bahwa penjualnya telah menjadi zombie, ia dengan santainya mengambil donat dan memesan minuman. Dan karena merasa terlalu lama menunggu, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil air mineral dan pergi begitu saja. Hal serupa juga terjadi ketika ia bermain hoki bersama timnya. Tanpa menyadari bahwa rekan-rekan dan bahkan lawannya telah menjadi zombie, ia justru dengan bangganya merasa dirinya hebat dan tak terkalahkan. Di jalan raya, masih dengan perasaan bangga, Nipis tidak menyadari bahwa seorang polisi bernama Asman yang sedang menilangnya karena tidak memakai helm. Saat berusaha mengulur waktu ketika polisi itu meminta SIM-nya, tiba-tiba terjadi kecelakaan di belakang mereka. Ketika Asman sedang sibuk memeriksa pengendara yang ternyata adalah zombie, Nipis memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sementara itu, Kamarul sedang menjalani audisinya. Ternyata, apa yang dikatakan Nipis di awal film memang benar, suara Kamarul sangat sumbang di telinga juri. Ketika para juri sedang mengkritiknya, tiba-tiba muncul zombie yang langsung menyerang peserta audisi lainnya. Di saat yang sama, Nora dan Sofia yang berhasil bersembunyi kemudian mencoba menghubungi polisi, tetapi tidak ada jawaban. Karena ada zombie yang mengetahui persembunyian mereka, mereka pun memutuskan untuk mencari tempat persembunyian lain di parkiran. Kembali ke Nipis. Sesampainya di rumah, ia dikagetkan oleh suara gaduh dari dalam. Perlahan-lahan, ia mencari sumber suara tersebut dan terkejut ketika mendapati Boroy dengan mulut berbusa sedang berusaha menyerangnya. Tapi ternyata Boroy hanya mengigau. Boroy kemudian mengajak Nipis pergi ke kuburan untuk mencari wangsit dari arti mimpinya untuk membeli nomor undian. Setelah memilih sebuah nisan, mereka pun memulai ritualnya. Tidak lama kemudian, muncullah sesosok zombie yang berjalan tertatih-tatih ke arah mereka. Mengira bahwa yang datang adalah makhluk halus yang mereka panggil, keduanya panik dan segera menentukan siapa yang akan menghampiri zombie tersebut. Boroy kemudian memberanikan diri untuk menghampiri zombie tersebut, namun nahasnya ia malah digigit oleh zombie itu. Melihat Boroy diserang, Nipis pun langsung mencoba membantunya. Namun Boroy yang sudah berubah menjadi zombie kemudian berusaha menyerangnya, dan karena tidak tega melukai Boroy, Nipis pun memukulnya dengan batu kecil dan segera melarikan diri. Di dalam perjalanan, Nipis baru sadar akan kekacauan yang terjadi akibat zombie. Ia pun mencoba menghubungi Ana, namun karena tidak tersambung, Nipis pun langsung mengambil peralatan tempur dan bergegas pergi ke sekolah. Setibanya di sekolah, ia langsung disambut oleh dua zombie. Nipis dengan begitu gagah berani menghajar kedua zombie itu sampai tewas, tapi ternyata semua itu hanya khayalan belaka. Karena pada kenyataannya, kaki Nipis malah kram karena ketakutan, sehingga dia justru dikeroyok oleh dua zombie itu. Dan untungnya, ia berhasil menyelamatkan diri. Di dalam sekolah yang penuh dengan zombie, Nipis akhirnya menemukan Ana yang telah menjadi zombie. Dan karena tidak tega membunuh saudara kembarnya itu, Nipis kemudian mendorongnya ke dalam ruangan dan meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, ibunya menelepon dan meminta Nipis segera menolongnya. Nipis yang sedang fokus pada ibunya, hampir saja diserang oleh zombie, tapi dia berhasil mengalahkannya. Namun, ia kemudian mendengar suara ibunya di telepon yang sedang diserang zombie, sehingga Nipis menjadi sangat sedih dan putus asa. Di saat bersamaan, zombie tadi bangkit lagi dan hendak menyerangnya, tapi untungnya muncul Afik dan Lisa yang menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, ketika sampai di supermarket, Afik memberitahu Nipis untuk menyerang kepala zombie untuk mengalahkannya. Seperti sebelumnya, Nipis kembali menyusun rencana serangan dengan matang.
Namun ketika dieksekusi, ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang dibayangkannya. Tapi untungnya, Lisa berhasil mengalahkan zombie itu. Mereka pun kemudian mengumpulkan makanan di tempat itu. Dan di sana Afik mengatakan bahwa Anna adalah zombie pertama yang muncul di sekolah mereka. Beberapa saat kemudian, Sofia menelepon Nipis untuk meminta pertolongan. Namun Sofia tidak dapat menjelaskan secara detail di mana lokasinya berada dan hanya mengatakan bahwa ia sedang bersembunyi di dalam sebuah mobil hitam. Mendengar itu, mereka bertiga segera menuju lokasi yang diperkirakan berada di sekitar tempat Sofia bekerja. Dalam perjalanan mencari Sofia, Lisa menemukan sebuah kapak. Ketika bertemu dengan zombie, Nipis kembali membayangkan serangan dahsyatnya. Ia menggunakan teknik bertarung yang luar biasa. Tapi sekali lagi itu hanyalah khayalan belaka, karena pada kenyataannya, kedua zombie itu sudah lebih dulu dikalahkan oleh Afik dan Lisa. Begitu juga ketika ada zombie berbadan besar yang menyerang, Nipis hanya bisa terpaku menyaksikan Lisa menghajar zombie tersebut. Sesampainya di depan sebuah pintu, mereka mendengar suara seseorang yang mengaku sebagai Sofia. Namun setelah pintu dibuka, ternyata yang keluar adalah Nora, yang tentu saja membuat Nipis terkejut. Nora bercerita bahwa setelah Sofia menghubungi Nipis, mobil mereka kemudian diserang zombie, sehingga mereka terpaksa keluar dan kemudian terpisah. Tidak lama kemudian, terdengar suara zombie yang mendekat, sehingga mereka langsung pergi dari tempat itu. Tapi sialnya, sepeda motor Nipis malah mogok. Dan karena panik, mereka kemudian justru malah memasuki kawasan yang penuh dengan zombie. Dikarenakan hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah bangunan. Tiba-tiba muncul Kamarul dari belakang dan mengajak mereka bersembunyi di tempat lain yang lebih aman. Di depan bangunan yang mereka tuju, Nora melihat produk Bro Khalid berserakan di sekitar sebuah truk. Setelah mengumpulkan beberapa produk itu, mereka pun masuk ke dalam bangunan tersebut. Di dalam bangunan, Nipis kembali dikejutkan dengan kehadiran Asman yang masih marah karena Nipis melarikan diri saat ditilang sebelumnya. Namun, Afik mencoba menghentikan Asman dengan mengatakan bahwa Nipis telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Kamarul juga menambahkan bahwa Asman telah menyelamatkannya dari kejaran zombie. Kamarul kemudian menanyakan keberadaan Anna kepada Nipis. Dan dengan sedih, Nipis menjawab bahwa Anna telah berubah menjadi zombie. Jawaban tersebut membuat Kamarul sangat terpukul dan pergi untuk menenangkan diri. Malam harinya, Asman meminta Nipis untuk tidur bersama yang lain, sementara ia akan berjaga sendirian. Di dalam ruangan, Nipis memperhatikan Nora yang sedang memeriksa punggungnya sambil menelan ludah. Tapi karena kakinya menyenggol sesuatu, akhirnya Nora sadar bahwa Nipis sedang memperhatikannya. Untuk menghilangkan rasa canggung, Nipis kemudian menawarkan diri untuk memeriksa punggung Nora yang katanya terluka. Namun karena merasa tidak nyaman, Nora mengatakan bahwa ia mau tidur duluan. Melihat Nora kedinginan, Nipis kemudian menyelimuti tubuh Nora dengan jaketnya. Ironisnya, ia sendiri kemudian tidak bisa tidur karena digigit nyamuk, sehingga Nora mengembalikan jaketnya. Keesokan paginya, Asman membagi mereka menjadi dua kelompok untuk mencari persediaan. Nipis akan pergi bersama Nora, sementara Asman, Kamarul, Afik, dan Lisa akan pergi ke arah lain. Dalam perjalanan, Nipis dan Nora kembali berdebat soal masalah sepele, namun perdebatan mereka terhenti ketika Nipis melihat sebuah gerobak roti. Dan seketika itu juga mereka menjadi akrab setelah mengetahui kalau makanan favorit mereka ternyata sama. Tapi pembicaraan mereka kembali terhenti ketika Nipis melihat anjing yang menggigit Alif. Menyadari bahwa anjing itu adalah penyebab wabah ini, ia pun segera mengajak Nora pergi dari tempat itu. Di tempat lain, terlihat Sofia yang telah menjadi zombie sedang berjalan bersama sekelompok zombie lainnya. Namun ternyata Sofia hanya berpura-pura menjadi zombie. Kembali ke kelompok Asman. Nipis menceritakan dugaannya bahwa anjing itulah yang telah menginfeksi Alif, kemudian Alif bertemu dengan Anna, dan ketika mereka berdua bermain kuda, kemudian membuat Alif menulari Anna. Mendengar hal itu, Kamarul semakin terpukul mengetahui bahwa kekasihnya telah berselingkuh dengan Alif. Beberapa saat kemudian, ada zombie yang mendekat dan Nipis dan Afik segera menghajarnya. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara zombie lain dan mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari dalam sebuah bangunan. Di sana mereka menemukan seorang anak kecil yang telah menjadi zombie dalam keadaan dirantai. Nipis yang berusaha membunuh zombie itu, namun Afik berusaha mencegahnya. Tapi Nipis masih bertekad untuk menghabisi zombie itu. Dan ketika Nipis bersiap menyerang, tiba-tiba muncul Asman yang mengatakan bahwa zombie itu adalah anaknya. Asman yakin bahwa ia akan menemukan obat untuk menyembuhkan anaknya dan meminta Nipis untuk meninggalkan mereka. Beberapa waktu kemudian, Asman mengatakan bahwa ia telah berhasil meracik ramuan tradisional yang diyakini akan dapat menyembuhkan anaknya.
Nipis yang pesimis dengan perkataan Asman, sehingga membuat mereka berdua bertengkar. Tapi perdebatan itu kemudian terhenti ketika muncul sekelompok zombie yang datang bersama dengan Sofia yang menyamar tadi. Namun tiba-tiba zombie anak Asman menyerang Nora. Dalam keadaan panik, Nora kemudian berusaha melawan zombie tersebut menggunakan produk Bro Khalid hingga akhirnya Nipis datang menyelamatkannya. Tapi Asman sekali lagi menghalangi Nipis yang berusaha menghabisi anaknya. Asman kemudian memberikan ramuan tradisional racikannya kepada anaknya yang telah menjadi zombie. Dan ternyata anaknya berhasil kembali menjadi manusia normal. Dengan penuh keyakinan, Asman meyakini bahwa ramuannya dapat menyembuhkan para zombie di luar sana. Ia pun menolak menutup gerbangnya dan memutuskan untuk keluar untuk menyembuhkan para zombie. Namun sayangnya ramuannya itu tidak berfungsi. Para zombie yang sudah diberi ramuan justru kembali menyerangnya. Nipis yang tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Tapi sialnya, para zombie berhasil mendobrak gerbangnya. Nipis dan Afik kemudian memutuskan untuk menghadapi para zombie yang masuk dan meminta yang lain untuk segera pergi. Namun sayangnya bangunan itu sudah dikepung para zombie. Dan di dalam kekacauan itu, Kamarul kemudian tergigit zombie. Sementara itu, Nora yang terpojok kemudian kembali menyemprotkan produk Bro Khalid ke arah para zombie. Namun, ia akhirnya juga tergigit. Melihat kejadian itu, Nipis yang marah langsung menghajar zombie-zombie yang menghalanginya untuk menyelamatkan Nora. Tapi, semuanya sudah terlambat. Dengan berlinang air mata, Nipis kemudian mengungkapkan perasaan sukanya kepada Nora. Dan tiba-tiba, Nora tersadar dan mengatakan bahwa ia juga suka kepada Nipis. Nipis pun dengan gembira memeluk wanita pujaan hatinya itu. Beberapa saat kemudian, para zombie yang terkena semprotan produk Bro Khalid kemudian mulai berubah menjadi manusia kembali. Afik pun kemudian sadar bahwa produk Bro Khalid adalah obat